datang kepada yang hadir pada kesempatan ini, baik di dalam gereja maupun yang Zoom di rumah kita masing-masing. Kami meyakini Allah yang sama, kuasa yang sama akan menyertai, memberkati dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Bayu, Seksama Mayor Korps, dan mohon maaf kalau Ibu belum bisa hadir sementara isoman karena baru datang dari Palu, ada di kos adik di Samaniar. Namun kami meyakini Tuhan pun juga akan memberkati kehidupan mereka sekalian. Amin. Haleluya. Kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur 52 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Mazmur 52 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan, Bapa Engkau sungguh baik. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur oleh karena Allah yang hebat menyertai, memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada oleh karena pertolongan Tuhan. Kami boleh ada di dalam ruangan ibadah ini maupun yang Zoom di rumah kami masing-masing. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Pertolongan, kesehatan, bahkan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kami boleh hadapi bersama dengan Tuhan. Saat ini kami mau serahkan kehidupan pelayanan kami, ibadah kami saat ini untuk kemuliaan Allah. Diberkatilah kehidupan kami hamba-hamba Tuhan dan setiap kami jemaat Tuhan yang hadir.
Roh Allah menyertai, memberkati kehidupan kami, menguduskan ibadah ini, menguduskan kehidupan kami. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Kami tabiskan, kami alaskan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkannya sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama,
diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Persilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki ruang kesaksian. Kita akan menyanyikan nyanyian lagu Bala Keselamatan nomor 367. Setelah kita nyanyikan ayat 367 ayat yang pertama, kami memberi kesempatan kepada mereka yang ingin bersaksi. Untuk melayani Dia, sekarang dengan sukacita, bersyukur karena berkat-Nya. Puji Tuhan, dengan melayani Dia. Puji Tuhan yang memberi kita rahmat-Nya. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara dan saudari dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur Tuhan memberi saya kekuatan. Kemarin hari Sabtu kami disenjarawi di vaksin yang ketiga. Saya berdoa sama Tuhan karena dengar gosipnya tuh suntiknya katanya vaksinnya kuat banget. Ada yang bilang sampai demam, sakit perut. Saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan karena saya juga harus kontrol dan lihat oma opa yang divaksin pada malam hari. Saya teringat dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya lihat oma opa yang divaksin, memang tidak semua. Saya kontrol mereka jam yang pertama 10:30, yang kedua 10:30, dan yang ketiga hampir mau mandiin oma opa. Saya coba keliling dulu karena saya dinas malam sama Siska. Saya tahu dia masih anak-anak. Kalau saya ajak keliling dia, ya anak-anak begitu ya, dia buka pintu keras, saya bilang, jangan keras-keras, kasihan oma, mereka lagi tidur. Saya ajarin dia, saya pegang keningnya, oh ya puji Tuhan mereka tidak panas. Saya lihat ke opa-opa, saya juga gitu, saya pegang keningnya, mereka tidak panas. Terima kasih Tuhan, begitu baik dan menjawab doa-doa saya. Amin.
Terima kasih atas kesaksiannya. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua dan saya memberi kesempatan satu orang lagi. Tuhan memberi kesempatan untuk melayani Dia dan mereka yang membutuhkan. Ini kewajiban kita. Puji Tuhan dengan melayani Dia. Puji Tuhan yang memberi kita rahmat-Nya. Haleluya. Haleluya. Ini bisa dikatakan sambung kesaksian saya minggu lalu. Pada hari Senin kemarin, saya datang kontrol ke Rumah Sakit Immanuel. Saya kontrol itu 2 dokter. Dokter penyakit dalam dan dokter ahli kandungan. Saya bilang sama suster, nanti tolong ya, saya 2 dokter ya. Jadi mana yang dulu saya dipanggil, kalau seandainya saya lagi diperiksa, kebetulan dokter yang satu sudah memanggil, saya titip, oh ya Bu. Ternyata saya dipanggil sama dokter kandungan. Karena memang menunggu hasil pemeriksaan, setelah saya dipanggil, saya sendiri datang. Dokter itu katakan hasilnya, Bu, Ibu yang sabar ya. Hasil sudah keluar, tetapi ini masih secara manusia. Saya katakan, sudahlah Dok, katakanlah yang pahit-pahitnya aja. Hasil dari pemeriksaan lab, Ibu sudah dikatakan cleaning 2 penyakit kanker serviks rahim. Kanker mulut serviks rahim. Saya diam, saya bingung. Saya cuma bilang, ya sudah, yang sudah terjadi. Ibu, saya kasih rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengetahui lebih dalam lagi. Udahlah Dok, mana yang terbaik? Dikasih rujukan ke Hasan Sadikin. Pas saya pulang, dokternya katakan, Ibu sendiri. Iya, saya sendiri datang. Ibu ingat, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, bukan ke tempat yang lain. Saya tunggu kabar Ibu, 3 bulan kemudian harus kabar yang baik. Jangan yang tidak baik. Oh ya Dok, saya berdiri, saya mau keluar, dokter ingatin lagi, Ibu kemana? Hasan Sadikin Dok. Oke, bagus. Sesudah itu saya ke penyakit dalam, masalah tensi saya tidak turun-turun, dosis obat ditambah. Udah gitu, saya urus semua segala sesuatunya untuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya dikonsulnya tepat hari Rabu karena hari Selasanya tanggal merah. Saya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya terus terang tidak tahu bagaimana itu Rumah Sakit Hasan Sadikin cara pendaftaran pasien baru. Saya bingung, saya bilang, Tuhan, Aan bingung mau buat apa. Terus terang, saya secara pribadi marah, kecewa. Kenapa sih 2 tahun berturut-turut harus masalah yang besar gitu di awal tahun. Saudara tahu, tahun kemarin bagaimana rumah tangga saya, dan tahun ini masalah kesehatan saya. Saya marah sama Tuhan, terus terang, saya marah. Kenapa sih tidak ada henti-hentinya? Tetapi di dalam kemarahan saya cerita ke Mama Isa, saya ceritakan ke Dean. Kata Dean, sudah lama jalanin aja.
Mama ingat Dean, kalau mama sayang Dean, mama sayang adik, mama sayang Mama Isa, mama harus kuat. Udah saya curhat ke Mama Isa, mama bilang, ya sudah kamu terima. Saya bilang, Ma, tolong ya nggak usah diceritakan ke siapa-siapa. Mama bilang, nggak bisa, justru banyak orang tahu, banyak yang mendoakan kamu makin kuat. Ya sudah, saya cerita ke Ibu Mayor Agus, ke Mayor Tinus UP sama Ibu, saya minta dukungan doa. Saya yakin makin banyak orang yang mendoakan saya, makin kuat saya menghadapi. Terbukti masalah yang kemarin-kemarin, karena bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya, tetapi karena dukungan dari saudara-saudara, sehingga saya kuat. Hari Rabu saya ke rumah sakit Sadikin, saya bilang, Tuhan, semuanya saya hanya pasrah. Betul-betul saya pasrah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya pasrah. Saya ingat kebetulan saya punya teman di rumah sakit Hasan Sadikin. Saya telepon teman saya. Ya kak, kakak datang aja jam 7. Nanti saya bantu kakak masalah pendaftaran. Setelah sampai di rumah sakit Hasan Sadikin, terpujilah Tuhan, semuanya dipermudahkan. Saya tidak dipersulitkan masalah daftar, karena saya BPJS dan pasien baru. Jadi istilahnya saya lewat pintu belakang. Tidak lama, sudah. Saya ke dokter, saya banyak bertanya, Dok, gimana dengan saya? Ibu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Malahan bagus, karena ketahuannya dini. Maksudnya dokter gimana? Saya sudah bisa dikatakan kena kanker mulut servis rahim. Oh belum Bu, Ibu belum menuju ke sana. Karena ada 3 tahap, jadi Ibu termasuk tahap yang pertama. Dan belum menuju ke sana, cuman kita mencegah jangan sampai ke sana virusnya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Karena saya berpikir, saya sudah kena gitu, ternyata belum. Ketahuannya lebih awal, saya berpikir, Tuhan, saya tahu Tuhan mempunyai maksud yang terbaik. Tuhan menunjukkan Aan lebih awal daripada sudah kena. Dalam kepasrahan saya hanya berserah. Saat ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saat ini Aan hanya bisa pasrah, yakin dan percaya kemenangan akan menjadi milik Aan. Cuman itu menjadi kekuatan saya. Andai kata saya tidak kuat, saya banyak kesalahan, Tuhan ampuni saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga banyak dosa, ampuni saya. Jadi saya memohon kepada saudara, hari Selasa lagi tanggal 8, saya akan dikonsulkan ke dokter spesialis kanker servis rahim. Di situ akan ditindaklanjut lagi bagaimana pengobatan, karena saya belum mendapat pengobatan apa-apa karena belum mengetahui lebih jauhnya. Nanti hari Selasa saya dirujuk ke dokter spesialis kanker mulut servis rahim. Saya cuma minta dukungan doa. Saya yakin dan percaya Mama Isa, anak-anak bilang Mama tidak sakit kok, Mama sehat. Amin. Itu merupakan kesaksian saya. Saya cuma minta dukungan doa dari saudara-saudara. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Mama An atas kesaksiannya, dan kami percaya bahwa segenap Jemaat KOP 3 Bandung pasti akan mendukung dalam doa. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan ayat yang ketiga, dan satu kesempatan lagi akan saya beri kesempatan untuk bersaksi. Tuhan ingin agar kita lakukan tugas yang diberi dengan taat dan percaya, serta selalu hidup suci. Tuhan
Masih ada yang ingin bersaksi? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan lagu hari ini. Haleluya. Bahagia. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu nomor 426. Apa yang patut kuberikan? 426. Silakan jemaat untuk maju ke depan.
pengucapan syukur atas persembahan, doa syafaat dan juga doa untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Mayor Handoko. Namun sebelumnya kita akan membawakan lagu penyembahan yang berjudul Engkau Ada Bersamaku di Setiap Musim Hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap hidupku. Tak pernah kurasakan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua anugerah-Mu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah dalamku. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat kekuatan yang ada pada kami, bejana yang kami miliki ini, hanya karena Engkau yang menguatkan. Tuhan memberkati bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang terbaik pada kesempatan ini, meskipun tidak sebanding dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati persembahan ini, baik persembahan perpuluhan, persembahan kolekte, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Bapak bagi jemaat Tuhan, khususnya bagi keluarga Bapak Martin Pasaribu dan Ibu Ira Salmon, di mana besok mereka akan berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati perjalanan mereka. Tuhan hindarkan dari mara bahaya.
Tuhan memberkati rumah tangga dan pekerjaan mereka. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Diberikan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Secara khusus bagi Mama Dian, Ibu Aan, yang juga sudah menyaksikan pada kesempatan ini. Kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan berikan kesembuhan kekuatan bagi Ibu Aan. Seperti halnya beberapa minggu yang lalu kami mendengar kesaksian dari Ibu Dwi Silalahi di mana Allah mengangkat sakit penyakitnya. Maka Tuhan nyatakanlah kepada Mama Dian. Tuhan berkati bagi seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap kelemahan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kami tetap memandang hanya Engkaulah sahabat kami yang terbaik, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Saat ini kami akan dikuatkan melalui firman-Mu. Allah sumber kekuatan kami. Memberkati untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati kami sekalian yang belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan tadi dalam 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Ayat emasnya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Allah kekuatan bejana kita. Saudara yang berkati Tuhan, kita boleh melihat apa yang dialami Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-15 tadi dengan judul perikop harta rohani dalam bejana tanah. Bejana Allah kekuatan bejana kita, dan saya berikan judul kecil bejana yang dibentuk melalui pergumulan dan penderitaan. Kekuatan yang melimpah-limpah hanya berasal dari Allah. Saudara yang berkati Tuhan, kami mendapati di dalam firman Tuhan dalam Alkitab bahwa bejana itu ada yang dibuat dari tembaga, dari tanah liat, dan mungkin ada beberapa bejana lain yang juga dibuat dari bahan-bahan yang lain. Dan kegunaan bejana ini yang pertama untuk pembasuhan kaki dan tangan sebelum masuk ke mezbah Allah, diletakkan antara kemah pertemuan dan mezbah Allah, juga sebagai bejana pembasuhan yang diurapi dan dikuduskan untuk membasuh imam dan keluarganya. Ini tercatat dalam Keluaran 40 ayat 11 sampai 16. Kemudian juga dalam Keluaran 40 ayat 30 sampai 32, ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan yang kedua, saudara, fungsi dari bejana itu sebagai bejana pembasuhan yang diletakkan di dalam mezbah korban bakaran. Dan yang ketiga, sebagai bejana untuk menyimpan minyak. Dan yang keempat, sebagai bejana pemerahan untuk menyimpan
anggur. Sehingga juga sudah pernah disinggung dalam Amsal 3 ayat 5-10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang berkati Tuhan, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bejana dari tanah liat. Tanah liat menggambarkan kehidupan kita manusia yang diproses, dibersihkan, dibentuk menjadi bejana dan Allah sebagai penjunanya atau tukang periuknya, dibentuk sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Bejana dibuat menjadi perabot rumah dari tanah liat yang mudah pecah. Waktu SMP saya ada prakarya untuk membuat vas bunga. Saya baru tahu bahwa ternyata itu juga disebut sebagai bejana ya. Wah, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Karena saya pikir supaya murah saya buat alatnya sendiri ya. Saya buat dari papan, kemudian supaya dia berputar dikasih lahar ya. Kemudian taruh dia punya penyanggaan dan sebagainya. Kemudian baru kita beli lempung atau tanah liatnya ya. Kita campur dulu dengan air, kita bersihkan dia punya kerikil dan sebagainya. Baru kita taruh di alat itu dan kita bentuk. Nah, saudara, apa yang terjadi bahwa tidak seperti yang saya bayangkan. Karena alatnya itu tidak baik ya. Alatnya itu tidak simetris, jadi goyang sana sini sehingga akhirnya vas bunga yang saya akan bentuk itu ya, lempung yang saya bentuk untuk menjadi vas bunga itu menjadi sesuatu yang tidak pas ya. Bentuknya yang tidak baik. Dan akhirnya karena sudah berulang-ulang saya coba buat lagi tidak bisa, akhirnya kami putuskan bersama dengan teman-teman saya langsung pergi ke tempat asongannya dan saya beli di situ ya. Sudah jadi ya, tinggal dihias dan itu yang saya kumpulkan. Ya, ini rupanya sedikit curang. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dari situ saya boleh belajar bahwa ternyata tidak mudah ya. Kita barangkali semudah mengutbahkan ya, tetapi di dalam melaksanakan kita menjadi tanah liat ini ternyata tidak semudah kita bayangkan. Nah, kita boleh melihat di sini bahwa tadi dikatakan bejana itu juga menjadi tempat untuk menyimpan minyak. Kita mengingat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tentang seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah. Apa-apa yang kau punya di rumah?" Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ada pengorbanan, kita boleh lihat di sini, pengorbanan orang lain dengan memberikan bejana-bejana itu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu dan daripadanya ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu
memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, kita boleh melihat di sini bahwa tidak ada satupun di antara kita yang steril, ya. Termasuk keluarga hamba Tuhan pun juga sempat mengalami kekurangan. Namun inilah kita boleh melihat bahwa Allah campur tangan di dalamnya. Kita barangkali tidak menemukan atau belum mengalami mujizat apa yang dialami oleh janda tadi, ya. Di mana suaminya seorang imam yang sudah dipanggil oleh Tuhan mengalami pergumulan, namun Tuhan tolong dengan sangat baik. Pelajaran yang dipetik, saudara, setiap orang tak luput dari pergumulan dan kekurangan, termasuk yang dialami keluarga para imam, keluarga hamba Tuhan. Bejana yang kosong menggambarkan bahwa kita perlu orang lain untuk saling menguatkan. Yang kedua, bejana kosong menggambarkan kehidupan yang berserah kepada kekuatan Allah. Dan Allah sumber kekuatan kita. Seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus, pergumulannya dalam menghadapi pelayanan penginjilannya diungkapkan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-11 tadi. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diembaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus menjadi rasul oleh penyataan Yesus, ya. Dia dipilih tidak seperti hanya ke-12 murid itu, ya. Yang satunya sudah mengkhianat, yaitu si Yudas, dan digantikan oleh yang lainnya. Tetapi Paulus tidak masuk di dalam hitungan 12 rasul ini. Tetapi dia mengamini bahwa dia dipilih secara langsung oleh penyataan Yesus. Bukan waktu Yesus masih hidup, tetapi setelah Yesus mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 13. Galatia 1 ayat 11 sampai 13 mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitahukan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, ya. Orang mempertanyakan kerasulan Paulus ini dari mana? Tapi justru Rasul Paulus mengatakan bahwa itu diterima karena penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Kita boleh melihat sepak terjang Saulus atau Paulus ini. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Apa yang dia lakukan? Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangunlah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar. Ini ternyata ada yang bersaksi, ya, ada yang menjadi saksi. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun, ya, tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa.
Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kemudian atas perintah Tuhan, Saulus disembuhkan oleh Ananias. Saya coba pelajari kenapa ya ada orang-orang yang sangat membenci Rasul Paulus. Dan mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus itu palsu, sesat. Ternyata kalau kita telusuri, ya ceritanya dari sini. Di mana Yesus menampakkan diri dalam cahaya itu dengan suaranya dan memakai Saulus untuk menjadi alatnya. Seandainya waktu itu tidak ada Yesus hadir untuk menyatakan dirinya, maka tentu sampai saat ini ada pihak-pihak yang diuntungkan. Tetapi waktu itu bahwa ternyata Allahnya orang Israel, Allah kita orang Kristen, yaitu Yesus menyatakan kuasanya. Ia dapat menggagalkan rencana yang jahat dari Saulus. Bahkan dapat memakai Saulus yang jahat ini untuk menjadi penginjil yang hebat. Anda perhatikan bahwa surat-suratnya lebih banyak daripada ke-12 rasul yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa dia lebih mengakarkan, lebih menancapkan akar pelayanan kepada seluruh jemaat Tuhan yang dia layani. Dia lebih banyak bekerja, dia lebih banyak mengalami kesusahan, penderitaan, aniaya, bahkan berapa kali harus karam kapal terapung-apung sehari semalam di tengah laut yang dingin. Bahkan berapa kali dia harus lolos dari upaya untuk pembunuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau mereka marah dengan Paulus dan mengatakan bahwa Paulus adalah pengajar sesat, menjadi pertanyaan bahwa waktu itu Allahnya mereka ada di mana? Kenapa tidak membela Saulus sehingga terlaksanalah apa yang menjadi rencananya sampai detik ini? Tetapi ini menjadi bukti bahwa Allah kita Allah yang hebat, membuktikan bahwa Allah kita hidup, sanggup memakai siapapun, termasuk orang yang rusak dan bejat hatinya pun dipakai oleh Allah. Sikap yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang pertama kita boleh melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Ia menerima pelayanan dan tidak tawar hati, saudara. Ia menyadari dengan segenap resikonya. Ya, bisa ditampilkan 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Ia menerima pelayanan dan tidak tawar hati, menyadari dengan segala resikonya. Kebebasannya untuk kepentingan pribadi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kalimat ini saya dapat dari hamba Tuhan Mayor Kriston hari ini ketika mengadakan pertemuan di distrik di Korps 1 Bandung, ya, di mana kami hamba-hamba Tuhan kebebasannya sudah diserahkan kepada Yesus, kepada bala keselamatan. Ya, memang tidak semudah yang kami harus jalani. Namun biarlah Tuhan yang akan menguatkannya. Yang kedua, dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua, inilah sikap Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Ia menolak segala dosa, perbuatan yang memalukan dan tidak memasukkan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran. Ini ternyata tidak hanya masalah dosa yang dia singgung, tetapi termasuk memasukkan firman Tuhan. Firman-Nya sama, apa yang dibacakan sama, tetapi punya tujuan yang berbeda. Nah, ini yang kembali diluruskan oleh Rasul Paulus. Tujuan ini yang seringkali berbahaya. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bisa saja bahwa firman yang disampaikan justru akan menjadi menyerang kehidupan Kristiani itu sendiri, kekristenan kita. Yang ketiga, saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menyadari bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus menyadari bahwa kesanggupan dia untuk melayani Tuhan
Dia sampai tidak menikah, tidak berkeluarga. Dia memfokuskan diri untuk pelayanan. Sekalipun toh demikian, banyak juga ujian tantangan yang dia harus alami. Namun dia bersyukur, dia bisa mampu menghadapi semuanya karena Allah yang menguatkan dengan kekuatan yang berlimpah dari Allah. Yang keempat, bahwa 2 Korintus 4 ayat 15, 2 Korintus 4 ayat 15. Fokus pelayanan Rasul Paulus supaya kasih karunia Allah semakin melimpah dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Inilah yang menjadi fokus pelayanan Rasul Paulus. Kalau mungkin bisa saya tambah lagi yang kelima, tidak ada di sini. Kenapa sampai dia mau melakukan? Bukankah orang katakan bahwa Rasul Paulus ini bodoh? Kenapa kita mau menjadi pengikut Kristus? Orang katakan bahwa kita ini bodoh. Ya. Tetapi justru oleh karena kita cinta kepada Yesus. Dan kita meyakini bahwa ialah satu-satunya juru selamat yang akan menyelamatkan kehidupan kita, mengampuni kita dan menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita melakukannya dengan penuh cinta. Saya rasa itu yang menjadi alasan terakhir. Kenapa dia sampai mau mengorbankan kehidupannya hanya untuk di dalam pelayanan ini. Dan sebagai penutup saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, segala pergumulan yang sedang kita hadapi, baik itu sakit, penyakit dan sebagainya, serahkan pada Yesus sumber kekuatan kita. Saya coba pelajari lagi lagu-lagu yang saya buat. Ternyata ada satu lagu yang sepertinya memang saya sedang mengenapi lagu itu. Lagu yang saya buat dan saya mengenapinya sendiri. Dan saya pun sudah mengalami kelemahan-kelemahan. Ya, saya cuma takut mungkin saya mengalami seperti halnya ada seorang hamba Tuhan yang meninggal oleh karena sakit perut. Ya, setelah diselidiki memang kanker usus. Ya, kayaknya itu yang sedang saya hadapi. Tetapi apapun yang terjadi, saya mau serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau memang itu menjadi jalan untuk saya datang kepada Tuhan, saya mau serahkan kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita baca bersama-sama saudara dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 bersama-sama. Ini menjadi ayat emas dan kekuatan kita bersama-sama. Ketika nanti kita pulang, janganlah firman Tuhan ini berlalu, bacalah terus menerus dan tanamkan dengan berakar yang kuat dalam kehidupan kita, dalam hati pemikiran kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Sekian kali Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Akan menggugah kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Bukankah seringkali banyak perkara yang di luar pengertian kita, sudah di luar kemampuan yang kita miliki. Saya pun juga mengalami yang namanya kekurangan. Saya memang terkadang merasa bahwa saya menjadi seorang ayah yang gagal. Ketika saya tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka atau tidak membimbing mereka secara baik, saya merasa gagal. Namun ternyata pujian ini
Dan firman Tuhan tadi menguatkan kita bahwa kekuatan yang kita miliki hanya berasal dari Tuhan. Mari saudara kita pujikan ini dan mari kita datang kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah sehebat apapun pergumulan kita, serahkan kepada Allah kekuatan hidup kita. Ia sanggup menguatkan, tidak membebaskan pergumulan kita, tapi menguatkan kita menghadapi di dalam Tuhan. Kita ulang kembali pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ulang kembali pujian ini. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah segala tak. Engkaulah sumber kekuatan kami, Bapa. Engkaulah yang memampukan kami menghadapi setiap pergumulan. Tidak ada satupun di antara kami yang merencanakan untuk mendapat pergumulan itu. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Kami meyakini bahwa Tuhan punya maksud rancangan yang terbaik, supaya kami berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan tahu bahwa kami begitu lemah, kami membutuhkan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang begitu kuat dan tegar menghadapi setiap pergumulan. Terkadang kami di depan orang begitu kuat, tetapi di saat kami sendiri bersama Tuhan, Tuhan melihat kerapuan kami. Tuhan kuatkan kami.
Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Sehebat apapun yang menjadi sakit penyakitnya, pergumulan yang kami hadapi, biarlah Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi sahabat yang terbaik. Itu yang lebih penting Tuhan, daripada kesembuhan atau kebebasan kami dari pergumulan ini. Engkau menjadi sahabat kami yang terbaik sampai akhir kehidupan kami. Kalau memang itu Tuhan punya maksud untuk kami menghadapi, biarlah kami menghadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah di dalam kelemahan ini kami boleh bersaksi tentang Kristus. Tidak ada Allah yang sehebat Allah kami. Allah yang sanggup menguatkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapak. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang sudah berdoa saat ini dan mendoakan jemaat Tuhan berlutut di bawah kaki salib-Mu ya Yesus, di bangku anugerah ini, anugerah keselamatan itu, Tuhan akan nyatakan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Yesus bersama dengan mereka sampai akhir kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengadakan perjalanan, Tuhan iring langkah mereka dengan kuasa Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, Tuhan memberkati perjalanan mereka. Bagi yang mereka saat ini sedang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi sahabat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Banyak perkara yang tak dapat kami mengerti. Banyak perkara di dalam kehidupan. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menguatkan kami. Kami ingin berlama-lama bersama dengan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami Engkau menjadi sahabat yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kekuatan kemenangan kami akan peroleh. Bahkan kami sudah dapatkan kekuatan itu untuk dapat kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan penyampaian warta koros. Ya. Pengumuman KOR. Setelah kebaktian kesucian pada pagi hari ini, maka akan dilanjutkan pada pukul 10 sekolah minggu dan dilanjutkan dengan PKP dipimpin oleh Bapak Danus Parjono. Kemudian hari Jumat tanggal 11 PKW, pemimpin acara dibawakan oleh kandidat Zainal.
dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa. Kemudian gerakan pembawa suluh, pembawa acara dibawakan oleh Saudari Cinta, sementara firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Dewi. Doa pagi pada hari Sabtu dibawakan oleh kandidat Zainal, dan sore harinya akan dilanjutkan dengan latihan musik yang dibawakan oleh tim musik, tamborin, dan juga tim IT. Kemudian hari Minggu kesucian akan dilaksanakan jam 8 pagi dengan pembawa acara, pemimpin acara kandidat Zainal, dan firman Tuhan dibawakan oleh Kapten Riyama Sitorus. Kemudian sekolah minggu dibawakan oleh Saudari Mayang dan Ibu Aan Loka, dan PKP dipimpin oleh Bapak Anjas Barani. Demikian pengumuman. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditampilkan yang sementara Zoom. Yes. Mohon maaf saya tidak bisa melihat dari HP ini, ternyata masih loading terus ya. Dan mata saya yang terbatas ini, namun kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran baik kita yang sudah ada di gereja ini, hadir dalam ibadah, juga semua hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah Zoom. Ini ada Bapak dan Ibu Komisioner Watilite juga, nggak salah itu di atas. Ya, mohon maaf ini karena LCD masih sementara diperbaiki, ini masih pakai yang lama ya. Jadi warnanya blur kuning ya. Ibu Dwi Indaryati, Bapak Robert Utasoid, Ibu Nura Tampai, Kapten Pebe Ambitan, Ibu Wanti Rungka, Saudara Andri, Gresela Utasoid, Ibu Julaika, Cynthia Lesmana, dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Mohon maaf saya tidak bisa baca satu persatu, namun kami meyakini bahwa Allah yang sama, Allah yang hebat akan terus menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia ku sandar pada Tuhan Yesus, ku sandar pada Tuhan Yesus. Ku sandar pada Tuhan Yesus, 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 ku sandar pada Tuhan
tentu peliharaku. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian.